Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sore Bapak wabarakatuh. Ibu hebat SMP Negeri 1 Bandung Hampu. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka pelaksanaan PMO kita di bulan Desember. Karena begitu padatnya kegiatan sebelumnya, mulai dari ujian, terus dengan kegiatan pengisian rapor, dan alhamdulillah kemarin kita sudah selesai pula membagikan rapor. Maka kita sepakati hari ini kita melaksanakan PMO di Desember ini. Baiklah Bapak dan Ibu, PMO kita seperti biasa dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu, mari kita mulai kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, disilahkan. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hebat SMP Negeri 1 Bandung Hampu. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini kita dapat melaksanakan PMO yang ketiga di bulan Desember. Kita masih diberi berkah kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa bersama-sama di Zoom ini. Selawat beriring salam kita iringkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri Bandung Hampu, hari ini tanggal 20 Desember 2023 kita bisa melaksanakan PMO level sekolah yang ketiga. Berarti hari ini kita sudah yang ketiga kalinya melaksanakan PMO level sekolah. Mari kita refleksi dulu kegiatan PMO kita yang kita laksanakan pada bulan Oktober. Pada bulan Oktober kita sudah mengambil topik kita implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik kita metode pembelajaran yang beragam. Di sana kita di bulan Oktober tersebut kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kelas sudah nampak hasilnya. Kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan dari masalah yang kita dapatkan. Dari contoh misalnya kegiatan kita melaksanakan lesson study. Kemudian yang kedua melaksanakan supervisi. Yang ketiga memberikan penugasan yang bervariasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memberikan contoh soal, meminta siswa membuat rangkuman, meminta siswa untuk membuat minimal satu pertanyaan, kemudian mengaktifkan tutor sebaya. Itulah rencana-rencana kegiatan kita dari awal. Di bulan Oktober, semua rencana ini sudah terlaksana dengan baik. Bahkan teman-teman menyatakan bahwa di bulan Oktober itu mereka sudah dapat melaksanakan 80% minimalnya dari kegiatan tersebut di kelas dan bahkan sudah melaksanakan kegiatan dengan keberhasilan 100%. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, mungkin dari ketercapaian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Bapak Ibu telah berhasil dengan topik ini. Bapak Ibu sudah bisa merubah pembelajaran yang dulunya awalnya mungkin siswa kita kurang aktif dan pada akhirnya di bulan Oktober itu siswa kita sudah aktif. Dan begitu dengan masalah-masalah yang lainnya. Kemudian sebelum kita masuk kepada kegiatan kita berikutnya, apakah Bapak Ibu sampai di bulan November akhir, kegiatan yang kita rencanakan itu sudah terlaksana 100% selesai atau dianggap sudah melaksanakan dan siswanya sudah berubah? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pertama dulu kepada Bu Desi, bagaimana menurut Bu Desi? Apakah sudah ada keberhasilan yang lebih dari 90% Bu Desi? Silakan Bu Desi. Terima kasih Bu. Untuk kegiatan PMO kita di bulan Oktober kemarin,
mengenai rencana aksi yang kita lakukan. Itu di sana masih ada beberapa isu yang belum terselesaikan. Di antaranya kemarin itu di akhir Oktober untuk melaksanakan lesson study itu belum 100%, baru 70%. Kemudian juga pelaksanaan supervisi di bulan Oktober itu baru berjalan 8%. Memberikan penugasan yang bervariasi sesuai dengan profil belajar siswa, begitu juga sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan siswa, itu alhamdulillah sudah berjalan 90%. Sedangkan untuk memberikan contoh soal literasi numerasi seperti soal soal AKM, yang juga memberikan soal-soal asesmen yang ada di PMM, itu baru 60% berjalan. Kemudian kita juga meminta siswa untuk membuat kesimpulan atau materi yang diberikan guru, itu sudah sampai 90%. Begitu juga dengan mengaktifkan tutor sebaya, itu sampai Oktober kemarin, itu sudah 80%. Nah, sampai kita ujian di Desember ini, lebih kurang 2 bulan, itu alhamdulillah Bu sudah mengalami peningkatan, di mana lesson study yang awalnya 80% itu sudah meningkat menjadi 89%. Begitu juga dengan supervisi yang di Oktober itu baru mencapai 80%, sampai awal Desember kemarin sebelum kita ujian, tepatnya di akhir November, itu sudah melakukan supervisi sebanyak 100%. Dan juga penugasan yang diberikan guru secara bervariasi itu juga sudah hampir 100%, termasuk memberikan soal-soal baik yang berupa literasi numerasi yang dibuat oleh guru maupun yang dilihat di PMM, itu juga sudah meningkat bahkan hampir 95%. Kemudian untuk tutor sebaya itu juga sudah mencapai angka yang signifikan, di mana juga sudah sampai di atas 90%. Jadi alhamdulillah Bu, untuk kegiatan PMO yang kita rencanakan di bulan Agustus kemarin sampai di akhir November itu sudah berjalan sangat baik di Desember ini. Itu mungkin Bu tambahannya. Iya. Terima kasih Bu Desi. Berarti dari bulan Oktober sampai ke Desember ini sudah mengalami kenaikan yang sangat bagus. Seperti lesson study supervisi yang di bulan Oktober baru 80%, begitu ya. 90% kemudian sudah naik di bulan Desember menjadi 100%, yaitu supervisinya. Kemudian memberikan penugasan sudah 100% tadi, dan memberikan contoh soal mulainya 60% sudah meningkat ini menjadi 95%. Kemudian untuk tutor sebaya sudah 90% di bulan Desember. Alhamdulillah, berarti di bulan Desember ini kita sudah melihat peningkatan-peningkatan yang sangat baik sekali. Coba siapa lagi yang akan memberikan? Misalnya kepada Bu Nur terlebih dahulu, Kak Nur. Silakan Bu Nur. Ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Sesuai dengan PMO kita yang kita laksanakan pada bulan Oktober dan November, di awal Oktober itu kita membahas tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang awalnya anak-anak atau peserta didik tidak begitu terlibat atau tidak malas, banyak yang malas mengerjakan tugas. Akhirnya dengan jalan keluar kemarin itu tentang pembelajaran diferensiasi, akhirnya mereka sudah melaksanakan tugasnya. Dan pada Desember ini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mereka sangat aktif dalam pembelajaran, baik itu di awal pembelajaran, kemudian di saat mereka memperhatikan pembelajaran dan menemukan masalah dari pembelajaran tersebut, Bu. Kemudian di saat mereka juga membahas soal-soal yang akan
yang akan dilaksanakan pada materi pelajaran tersebut. Mereka sangat terlibat sekali, seperti yang saya contohkan waktu PMO pertama dan kedua tentang anak didik saya kelas 95 yang memiliki persoalan. Akhirnya mereka juga bisa mengatasi masalah tersebut dan aktif di dalam pembelajaran tersebut, Bu. Dan alhamdulillah, Bu, benar-benar anak saya yang bernama Nurul dan Taufikur Rahman tersebut mengalami perubahan yang signifikan sekali, Bu, dalam pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran. Boleh dikatakan perkembangannya sangat pesat sekali, Bu. Itu yang saya hadapi, Bu, anak murid saya kelas 95. Untuk kelas 96, 97, 98 sampai 99, alhamdulillah tidak masalah, Bu. Mereka semua aktif terlibat dan alhamdulillah pembelajaran selesai. Untuk semester 1 ini sebanyak 4 bab, Bu. Sekian, terima kasih dari saya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nur. Tepuk tangan untuk Bu Nur dan Bu Desi dulu ini. Nampaknya alhamdulillah 2 mata pelajaran, matematik, bahasa Indonesia. Berarti setelah PMO di bulan Oktober dan sampai di awal Desember, ternyata anak-anak yang dikatakan tidak aktif tersebut dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka anak-anak tersebut sangat meningkat keaktifannya, sehingga anak ini yang bernama Nurul, kemudian ada lagi satu lagi, sudah aktif dalam belajar. Berarti di dalam bahasa Indonesia kita katakan juga ini sudah tuntas mungkin tentang pembelajaran yang beragamnya, sesuai dengan masalah-masalah yang kita kemukakan. Bagaimana dengan yang lain, Bu Reni, sudah bisa? Iya. Baiklah Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Seperti hasil dari PMO kita kemarin yang bulan Oktober, bahwasanya kendala kami di sini sebagai guru PPKN adalah kurang aktifnya siswa untuk belajar. Tapi kemarin sudah kita diskusikan, kemudian sudah kita ambil kesimpulan akhir bahwasanya siswa itu tidak harus semuanya bicara, karena siswa itu mempunyai potensi yang berbeda. Ada memang dia bekerja misalnya, kemudian ada dia dengan bergerak, ada dia mungkin dengan yang mendengar. Jadi itu yang kami usahakan kemarin untuk merubah, memang tidak menuntut siswa itu harus semuanya bisa bicara, tetapi mereka sesuai dengan potensi dan minat yang mereka miliki. Kemudian kami juga supaya siswa itu tidak bosan belajar, karena PPKN itu termasuk pelajaran yang cukup membosankan, juga mengajak siswa itu keluar kelas untuk belajar. Jadi mereka contohnya dengan materi peraturan-peraturan di tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi kami bawa siswa itu peraturan terendah itu kan ada peraturan daerah. Nah, kita hubungkan dengan sekolah. Mereka meneliti di luar lapangan lebih kurang 1 jam pelajaran. Kira-kira ada tidak yang istilahnya yang melanggar peraturan-peraturan tata tertib sekolah tuh mereka catat semuanya, Bu. Kemudian apa yang mereka dapatkan itu didiskusikan di kelas. Sehingga dengan bukan hanya pembelajaran di dalam kelas, dengan pembelajaran di luar kelas, siswa itu menjadi tertarik untuk belajar. Itu usaha yang telah kami lakukan. Ya, sekian, Berarti Bu. PPKN juga mengalami peningkatan di bulan Desember ini ya, Bu Reni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan juga lah untuk Bu Reni ini, Bu Desi. Ya, kita tepuk tangan. Terima kasih Ibu Reni. Ini dalam pembelajaran PPKN, Bu Reni juga mengemukakan waktu itu, waktu PMO sebelumnya siswa kurang aktif. Kemudian di bulan di bulan November sudah mulai peningkatan. Kemudian di awal Desember pembelajarannya juga sudah meningkat. Jadi dengan cara membawa siswa belajar ke luar kelas atau ke tempat-tempat yang lain begitu. Jadi di sini salah satu cara yang membuat mereka lebih aktif lagi. Jadi PPKN juga mereka sudah aktif. Alhamdulillah, alamin, berarti untuk bulan Desember ini sudah bisa kita menuntaskan. Di bulan Januari mungkin kita masuk dengan topik yang lain. Kemudian bagaimana dengan Ibu Rahmi? Bu Rahmi ini tidak salah ini memberikan materi yang dekat dengan siswa, tidak salah saya masih ingat ya Bu Rahmi ya? Iya Ibu. Baik, ketika PMO kemarin, kita sudah mencoba mengaitkan pembelajaran IPS dengan kehidupan sehari-hari, karena
pembelajaran IPS itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita atau dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kebetulan yang kemarin kita bahas adalah masalah bagaimana masuknya Islam ke Indonesia berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sekarang. Itu anak lebih aktif lagi, Bu. Karena apa? Ketika kita membicarakan tentang penyebaran Islam di Indonesia, yang kita kaitkan dengan kondisi sekarang Islam terjadinya, bagaimana kondisi Islam di satu negara, di mana negara tersebut adalah tempat lahirnya agama Islam itu sendiri, atau tempat lahirnya nabi-nabi di sana. Dan mereka sangat aktif sekali, malah ada yang bertanya itu di luar dari materi. Nah, tapi tetap kita kaitkan dengan materi yang kita bahas sekarang. Jadi mereka benar-benar tertarik karena apa? Fakta yang mereka lihat di kehidupan sehari-hari itu ada gitu. Jadi mereka tidak lagi ngambang pemikiran mereka atau pemahaman materi mereka. Nah, itu sudah dirasakan anak-anak lebih tertarik lagi karena apa? Kita kaitkan dengan kehidupan yang terjadi atau apa isu yang paling dekat dengan masyarakat atau di sekitar mereka. Nah, mereka sangat aktif sekali, malah sering bertanya, Bu, ini bagaimana pendapat Ibu kalau begini. Nah, itu suatu tantangan buat kita bagaimana kita sebagai guru menambah lagi wawasan kita, menambah lagi pengetahuan kita sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih baik kepada para peserta didik. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Aduh. IPS juga sudah baik ini. Alhamdulillah, tepuk tangan juga untuk IPS. Saya masih ingat selalu dengan PMO yang pertama dan kedua, Bu Rami selalu ingin siswanya lebih tertarik dengan pembelajaran IPS. Maka Bu Rahmi berupaya dengan cara mencari materi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga siswa itu lebih menarik, sehingga dia lebih tertarik untuk belajar. Maka di bulan Desember ini, di awal Desember sebelum kita ujian, Bu Rami sudah mendapatkan hasil yang baik sekali, begitu ya Bu Rami? Ya, berarti betul. Di IPS tuntas juga kita tentang topik kita apa namanya ini topik metode pembelajaran yang beragam kita ya, berarti sudah tuntas juga ya Bu Rami ya, ya Bu. Di bulan Desember ini. Ya. Berarti nanti kita masuk kepada topik yang lain nanti di Januari atau di Februari nanti ya Bu Rami. Ya, terima kasih Bu Rami. Silakan Bu Yulia, bagaimana dengan seni budayanya Bu Yulia? Terima kasih Bu. Dalam pembelajaran seni budaya seperti yang sudah dibahas pada PMO sebelumnya, bahwa kurangnya minat siswa terhadap permainan seni musik tradisi. Hal tersebut sudah dapat diatasi dengan menghadirkan langsung dalam pembelajaran alat musik tersebut, sehingga anak-anak siswa yang biasanya takut untuk mencoba atau tidak menyukai alat tersebut menjadi tertarik, sehingga pada bulan Desember kemarin ketika mengambil nilai itu siswa pada umumnya sudah bisa memainkan alat musik tradisi, yang mana awalnya sudah kita bahas bahwa anak-anak ini semua tiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda dalam bidang seni. Jadi dengan kita menghadirkan alat musik tersebut kepada mereka, jadi dapat membangkitkan bakat-bakat yang ada dalam diri mereka. Sekian Ibu, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Lia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat kita selalu. Berarti di seni budaya, yaitu awalnya siswa ini kurang berminat untuk musik tradisional begitu. Jadi ada cara Bu Yulia dengan menghadirkan langsung alat itu di waktu pembelajaran. Contohnya mungkin tambua ya, mungkin talempong, mungkin dan segala macam. Maka dengan demikian siswa yang tidak aktif tadi melihat temannya yang begitu asik membunyikan musik tradisional ini, maka dia sendiri termotivasi dan aktif begitu ya Bu Yulia. Alhamdulillah sehingganya di bulan Desember waktu pengambilan nilai, alhamdulillah mereka telah dapat melakukan dengan baik. Mereka sudah aktif dan juga nilainya mungkin sudah dapat kita lihat juga dengan nilai rapornya ya Bu Lia. Mudah-mudahan untuk semua kita bisa hari ini menuntaskan dengan tema kita tentang metode pembelajaran yang beragam Bapak Ibu sekalian.
Sebelum kita masuk kepada kegiatan yang berikutnya, berarti sudah ada 6 mapel, tidak masalah. Hari ini kita mapel yang mewakili saja. Masih ada enggak yang lain kira-kira yang akan Bapak Ibu sampaikan tentang metode pembelajaran yang beragam ini? Sebelum kita masuk kepada evaluasi kita selama 1 semester ini, dan kemudian apa rencana-rencana kita untuk semester genap nantinya. Ada kira-kira masukan? Silakan. Bu Desi? Iya Bu, kalau didengar dari teman-teman tadi, dari beberapa rencana aksi nyata yang dilakukan di awal Juli tentang PMO pertama ini, kita bisa melihat progres yang signifikan, di mana dengan kesungguhan teman-teman bisa melaksanakan sehingga peningkatan-peningkatan itu selalu ada setiap bulannya. Dan ternyata sampai di PMO yang ketiga ini, semuanya itu kalau kita dengar tadi cerita dari masing-masing guru mata pelajaran, itu memberikan hasil yang luar biasa, bahkan ada yang sudah melebihi dari presentasi 90%. Berarti di sini Ibu, untuk strategi pembelajaran yang beragam, teman-teman sudah bisa menerapkannya, baik yang berdiferensiasi, baik melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik melalui media-media pembelajaran yang beragam, kemudian metode atau strategi yang bagaimana upaya guru agar semua siswa aktif dalam belajar, sehingga tidak ada individu itu yang tidak belajar. Dan alhamdulillah semuanya sudah dilakukan Ibu, dan juga sudah dapat hasilnya, walaupun hasil tersebut memang belum 100%. Tetapi kita sudah berupaya, sehingga kita bahagia juga, karena dari cerita teman-teman, khususnya saya juga pribadi, ada melihat perubahan itu terhadap diri peserta didik kita. Itu mungkin Ibu. Oh iya, alhamdulillah Bu Desi. Berarti Bu Desi sudah mengamati secara keseluruhan ini, seluruh mapel. Bu Desi juga selaku wakil kurikulum. Di sini Bu Desi sudah melihat perkembangan terhadap siswa kita dengan dilakukannya evaluasi atau refleksi tentang pembelajaran yang beragam ini, apakah kita sudah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau metode-metode yang kita gunakan di kelas sesuai dengan apa yang akan kita lakukan di mapel kita masing-masing. Alhamdulillah hasilnya baik. Bahkan kata Bu Desi tadi, sudah ada yang mencapai lebih dari 90%. Itu sangat luar biasa dan juga sudah menampakkan hasil dari siswa kita dalam pembelajaran. Inilah kesimpulan yang dapat diberikan oleh Bu Desi tentang topik kita pembelajaran yang beragam. Atau dikatakan di sini model pembelajaran ya Bu Desi ya, yang kita ambil selama PMO 1, 2, dan sekarang yang terakhir di semester ini, berarti kita dapat menyimpulkan keberhasilan kita masing-masing. Terima kasih Bu Desi. Bagaimana tadi Bu Reni sudah sudah mengangkat tangan ini, silakan Bu Reni. Oke, baiklah Bu. Mungkin kalau yang dalam pembelajaran PPKN yang perlu kita maksimalkan ke depannya itu lesson study Bu, karena kami masih sangat jarang untuk melakukan lesson study. Jadi itu kan sangat bermanfaat bagi kita, karena dengan teman masuk ke kelas, melihat kita mengajar, mungkin di sana bisa mengintrospeksi diri kita, apa kira-kira kekurangan yang kita miliki, baik itu metode pembelajaran kita, model pembelajaran kita sampaikan, itu mungkin bisa tukar pikiran, itu mungkin yang belum terlaksana dalam belajar PPKN. Insya Allah untuk selanjutnya akan dilaksanakan itu. Iya. Tentang lesson study ini Bu Reni, saya melihat ini matematik yang sudah ini baru ya. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apakah sudah kemarin? Sudah, tetapi saya melihatnya ini di matematik. Bu, matematik memang dia turun dengan 3 orang langsung ke kelas itu, saya lihat itu. Kemudian mereka saling berbagi bertiga, memang bagus.
Jadi sekarang PPKN memang belum ya Bu Reni ya. Berarti Bu Reni ingin juga melaksanakan nanti pada semester besok. Mudah-mudahan ini sukses ya Bu Reni ya. Tapi namun demikian walaupun tanpa melaksanakan lesson study, alhamdulillah Bu Reni kan juga mengalami peningkatan aktif siswanya dalam belajar. Mudah-mudahan dengan adanya lesson study juga untuk semester besok, siswa kita bertambah aktif dan juga sebagai seorang guru kita juga sudah bisa untuk berbagi, sudah bisa saling saling memberi ya, saling koreksi dan segala macamnya. Terima kasih Bu Reni. Bagaimana tanggapan yang lain? Silakan. Ada Bu Nur? Oh iya, Bu Nur sudah angkat tangan. Silakan Bu Nur. Terima kasih banyak Bu. Mengenai lesson study, alhamdulillah juga kami sudah melaksanakan dengan beberapa teman kami, yaitu Ibu Yeli dan Ibu El. Alhamdulillah waktu itu di kelas 98 pada bulan November Bu. Memang anak-anak tersebut bersemangat karena kami di dalam bertiga untuk membahas pembelajaran tentang kata serapan Bu. Alhamdulillah. Kemudian saya tertarik dengan yang disampaikan Bu Desi waktu PMO bulan November tentang bulan November kalau tidak salah, tentang adanya best practice. Apa namanya tuh Bu? Maaf. Itu saya sangat tertarik sekali Bu, karena di situ menjabarkan tentang bagaimana kita proses pembelajaran kita Bu, kemudian dijabarkan dengan berbentuk apa kata Bu Desi kemarin, dan alhamdulillah saya mencobakan untuk membuatnya dan belum sesempurna Bu Desi, tapi alhamdulillah sudah saya cobakan Bu, alhamdulillah sekali. Itu saja Bu untuk hari ini. Makasih Bu. Ya, tepuk tangan Nuraini sudah membuat best practice Desi. Alhamdulillah ini. Hendaknya yang lain-lain juga melahirkan best practice yang akan melahirkan bunga rampai best practice pembelajaran di SMP Negeri 1 Banu Ambu. Ya Bu Nur ya, alhamdulillah. Berarti Bu Nur juga sudah melaksanakan lesson study seperti di matematik, mereka sudah masuk bertiga, Bu Yel dengan Bu El, mereka sudah berbagi dan saling sharing begitu. Mudah-mudahan tambah meningkatkan pembelajaran kita di kelas. Kemudian Bu Nur, alhamdulillah juga seperti yang dikatakan ini, ya sudah membuat best practice kita itu memang terkait tentang pembelajaran kita saja. Jadi kita mulai dari awal, itulah yang akan kita ceritakan ya Bu Nur ya. Alhamdulillah kalau sudah selesai, nanti mudah-mudahan untuk bulan Maret ini kita juga ada launching best practice pembelajaran yang ada di SMP Banu Ampu. Ini belum masuk ini ke rencana yang untuk semester besok, tetapi ini sudah keluar. Nanti kita susun kembali apa rencana-rencana kita untuk semester berikutnya. Terima kasih Bu Nur. Bagaimana dengan yang lain? Bu Rami, Bu Yulia, silakan. Baik Ibu, Terima kasih. Mungkin dalam pembelajaran IPS mungkin saya kepengen juga sama seperti dengan bidang studi PPKN, di mana kita mungkin ingin berbagi bagaimana pengalaman kita belajar di kelas, dan itu belum terlaksana. Jadi saya kepengen di awal semester besok, semester 2, itu terlaksana juga, dan begitu juga dengan best practice yang dicoba oleh Bu Nur. Jadi kalau saya inginkan siapapun guru yang sudah melakukannya, kita tiru yang terbaik tersebut. Mudah-mudahan dengan melaksanakan hal tersebut, kita semakin baik lagi dalam pendidikan, dalam pengajaran, dan dalam memotivasi anak-anak. Itu saja itu. Alhamdulillah juga IPS mau melakukan tentang lesson study. Ini alhamdulillah kalau semua mapel melaksanakan ini berarti kita sudah satu mapel kita sudah sepakat. Intinya kita sudah bisa menyatukan visi dan misi kita mungkin di mapel kita masing-masing ya. Kita sudah bisa bersama-sama walaupun itu ada perbaikan-perbaikan yang disarankan oleh teman di dalam lesson study, itu kita dengan terbuka menerimanya demi perbaikan-perbaikan kita di dalam kelas. Ya Mia, berarti untuk semester besok Bu Rami akan melaksanakan ini juga. Mudah-mudahan sukses Bu Rami. Iya. Kemudian bagaimana dengan Bu Yulia? Terima kasih Bu.
sama juga harapannya dengan mata pelajaran yang lain. Dalam mata pelajaran seni budaya, saya juga ingin nanti di semester depan adanya listening study, karena memang kami dalam jurusan dalam seni budaya itu terdiri dari bermacam-macam ilmu yang tidak sama. Jadi dari sana dapat kami belajar bagaimana bidang studi seni rupa, bagian seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teaternya. Oh iya. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Bu Yulia. Ini karena seni budaya ini bermacam-macam nih Bu Desi. Tidak bisa seperti matematik. Nah, kalau dia gurunya ada yang seni rupa, ada seni tari, ada seni musik. Kalau dia melaksanakan lesson study, ini sungguh luar biasa juga. Ini berkolaborasi mereka nanti ya Bu Desi. Mudah-mudahan mereka sukses ini untuk seni budaya. Yang tarinya mungkin kita bisa memberikan masukan untuk tari. Kemudian yang ini seni rupanya juga kita bisa untuk memberikan masukan, dan begitu juga dengan musik tradisionalnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak Ibu, ada Bapak-Bapak sekarang, Ibu-ibu hebat SMP Negeri Banu Ampu, berarti Alhamdulillah sudah dapat kita simpulkan bahwa untuk kegiatan kita yang bertemakan tentang pembelajaran yang beragam ini, atau subtopik kita pembelajaran yang beragam, kita nyatakan bahwa kita sudah sukses. Alhamdulillahirrabbilalamin, berarti kita sudah mencapai mungkin lebih dari 90% dari masalah-masalah, kemudian mencari jalan keluar masalahnya sendiri, dan akhirnya dikatakan kita sudah berhasil. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk lagi untuk yang berikutnya, kita mencoba ini menyusun strategi kita. Tetapi sebelum menyusun kegiatan-kegiatan program kita untuk semester besok, maka sebelum itu kita mencoba dulu, kita evaluasi terlebih dahulu kegiatan kita di semester ganjil ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu kegiatan kita, program kita selama di semester ganjil ini? Kepada Bapak-Bapak, kepada Ibu-ibu hebat SMP Banu Ampu, bisakah Ibu-ibu memberikan tanggapannya tentang evaluasi kegiatan kita selama semester ganjil tahun 2023? Siapa terlebih dahulu? Ibu Desi, bisa? Ya, kalau evaluasi di kegiatan semester 1, Bu, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang kita temukan di kelas di awal bulan Agustus dulu. Kemudian kita secara bersama-sama juga mencari rencana aksi yang akan kita lakukan sebagai upaya kita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan alhamdulillah semua aksi yang ditawarkan tadi, semua solusi yang ditawarkan, kita jalankan semuanya, tidak hanya dijalankan oleh Bapak dan Ibu yang ikut PMO, tetapi juga oleh seluruh guru-guru di SMP Negeri 1 Banu Hampu. Karena setelah PMO, kita selalu melakukan pertemuan dalam kegiatan komunitas belajar kita. Jadi apapun permasalahan yang kita bicarakan juga diketahui oleh teman-teman yang lain di komunitas belajar. Begitu juga hasil-hasil PMO juga selalu kita sampaikan kepada teman-teman di komunitas belajar. Sehingga semua teman-teman alhamdulillah juga satu arah, satu tujuan. Semua rencana atau solusi yang ditawarkan itu juga ikut melakukannya di kelas masing-masing. Sehingga teman-teman juga bisa merasakan dampak positifnya baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di kelompok guru mata pelajaran. Jadi di sini Bu, rasanya di kegiatan evaluasi itu, karena kegiatan komunitas belajar kita selalu berjalan dengan baik, bahkan 2 kali setiap minggunya yang sudah dijadwalkan, itu karena alhamdulillah berjalan dengan baik, semua unek-unek, semua permasalahan ada di situ disampaikan, dan bersama-sama juga mencari permasalahan. Rasanya semua kegiatan itu
di semester 1 memberikan hal yang luar biasa bagi kita semua, Bu. Mudah-mudahan nanti di semester 2 bisa lebih meningkat lagi. Kalaupun ada kekurangan, tentu pasti ada kekurangan, karena dengan padatnya kegiatan kita setiap minggu, PR kita juga semakin banyak itu, apalagi PR untuk meremedial capaian-capaian pembelajaran anak di setiap CP-nya, kemudian juga melakukan asesmen awal untuk masuk ke subtopik berikutnya. Tentu hasil tadi memang belum maksimal, tapi alhamdulillah sudah melalui seperti tadi juga sudah melalui peningkatan yang baik gitu, Bu. Mudah-mudahan hal ini meningkat terus di semester-semester berikutnya. Begitu juga dengan lesson study ini, di antara kita baik bahasa Inggris juga sudah melakukannya, tidak hanya matematika, bahasa Indonesia saja, yang lain juga. Tetapi walaupun kita melakukan, maksimalnya belum. Nah, hal-hal ini sering kita bicarakan di komunitas. Begitu juga yang seperti kata Bu Nur tadi untuk best practice. Best practice itu adalah praktek baik. Semua kita di SMP Negeri 1 Bandung Hampu pasti memiliki praktek baiknya. Tidak mungkin tidak gitu. Cuma mungkin belum sempat saja membuatnya dalam bentuk best practice. Kita setiap masuk misalnya satu semester ada 16 kali pertemuan atau 20 kali pertemuan sesuai dengan jumlah jam per minggu, itu sudah pasti memiliki praktek baik. 0, saja peningkatan siswa di dalam kelas itu berarti sudah berhasil melakukan sesuatu yang baik gitu, Bu. Nah, mudah-mudahan praktek baik itu di selama liburan ini bisa dituangkan dalam bentuk tulisan oleh teman-teman kita, Ibu. Itu saja. Iya. Best practice itu hanya berkisar 6 sampai 8 halaman gitu. Dan itu juga sudah kita share di grup Kombel kita. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di dalam pembuatan best practice. Karena kita punya pengalaman yang berbeda. Nah, cuma di sini yang paling penting untuk sebuah best practice tentu perlu adanya dokumen seperti foto kita di kelas. Nah, makanya di sini sangat penting kita membawa teman untuk ke kelas kita. Apabila ada teman kita yang di jam kosong, kita ajak di sana sebagai observer dan dialah yang nanti untuk mendokumentasikan kegiatan kita di dalam. Itu aja mungkin, Bu, tambahannya. Oh iya. Aduh, alhamdulillah ini evaluasi dari matematik Ibu Desi. Seperti yang dikatakan Bu Desi, bahwa dari awal kita PMO kita sudah menemui masalah-masalah. Kemudian kita juga merancang aksi-aksi yang akan kita lakukan di kelas sampai bulan Desember ini ya. Kemudian Bu Desi menganggap jalannya untuk seluruh kegiatan aksi ini atau kegiatan ini jalannya baik begitu. Jadi seluruh guru di SMP Negeri 1 Bandung Hampu ini telah melaksanakan di mapelnya masing-masing. Masalah-masalah yang mereka temui, kemudian mereka mencari jalan solusinya sendiri-sendiri dan akhirnya di bulan Desember mereka dapat menyimpulkan dari aksi atau solusi yang mereka cari sendiri itu mendapatkan hasil yang bagus terhadap proses pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Dan juga Bu Desi mengatakan evaluasinya ini kita punya kombel katanya. Jadi setiap kita selalu melaksanakan kegiatan kombel ini 2 kali seminggu. Maka di dalam kombel inilah kita selalu berbagi, selalu bercerita atau selalu mencari jalan keluar yang ada dari permasalahan-permasalahan kita yang ada di dalam kelas kita masing-masing. Alhamdulillah akhirnya kita menampakkan hasil, kombel juga berjalan lancar 2 kali seminggu dan juga akhirnya membawa dampak ke dalam kelas kita masing-masing. Kemudian mungkin ada juga kekurangan, kelebihan tentu ada kekurangan. Hal itu hal yang biasa. Kekurangan itu mungkin hanya sedikit saya rasa ini. Karena kalau saya lihat, kalau kita di SMP Bandung Hampu, memang waktu yang sangat membatasi kita. Karena kita tahu, saya tahu sendiri, Bapak Ibu mengajar penuh mengajar dari pagi sampai siang, karena kita mengajar lebih dari 32 semuanya.
Tidak ada kita yang mengajar sedikit. Maka dengan itu akhirnya kegiatan-kegiatan kita ini tentu mungkin ada mengadakan remedinya mungkin belum maksimal atau kita asesmen awalnya belum maksimal, tetapi saya merasakan bahwa itu ada kita lakukan ya begitu, cuman kurang maksimal saja. Jadi inilah kekurangan kita, berarti kekurangan ini mudah-mudahan pada semester genap besok bisa kita minimalkan lagi begitu. Mudah-mudahan semua kita bisa menjadi baik, menjadi lebih baik lagi untuk semester berikutnya. Kalau ini hal yang biasa, karena kita ini saya sangat padat, kegiatan kita selalu ada saja kegiatan sehingga mana yang mau dibagi, dikejar ini, kadang-kadang kegiatan ini tinggal. Itu hal yang biasa, tetapi mudah-mudahan ini tidak membawa lelah. Memang Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu lelah, tetapi mudah-mudahan ini menjadi lilah untuk kita semuanya Bapak Ibu. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Bu Desi juga, menimpali tentang Bu Nur Aini tentang best practice. Ini memang hendaknya kita di SMP Banu Ampu ini semuanya melahirkan best practice. Jadi best practice ini sebetulnya iya praktik baik yang Ibu lakukan di kelas. Dari awal sampai ke apa praktik-praktik yang telah kita lakukan itu. Tetapi kita sudah melaksanakan seperti yang dikatakan Bu Desi, hanya belum menuangkannya ke dalam tulisan. Tulisan itu seperti yang dikatakan sampai 6 sampai 8 halaman sudah cukup, ditambah dengan foto-foto begitu kan. Makanya ini kelemahan kita. Selama ini kita selalu kita sibuk dengan ini tapi lupa membuat dokumen kita sendiri. Makanya mulai semester besok saya ingatkan cobalah buat dokumen kita, buat video kita, foto kita. Tentang apa? Ini dia. Seperti yang ditawarkan oleh orang lain. Kenapa orang lain itu berhasil? Dia membuat videonya selalu. Maka itulah video, itulah yang dibahasnya nanti di dalam lomba-lomba seperti itu. Mulai dari masalah sampai nanti pemecahannya, sampai nanti hasilnya seperti apa. Jadi itulah Bapak Ibu. Berkemaslah selalu, kemudian adakanlah selalu, buatlah selalu video atau foto-foto yang berada di kelas itu masing-masing. Ini akan selalu seperti itu karena kita adalah IKM. IKM akan selalu kita buat seperti itu. Dan tahun besoknya lagi kita tidak lagi masuk ke dalam kita sekolah penggerak, kita tidak lagi dibiayai, kita tidak ada lagi kita yang menularkan kepada sekolah-sekolah lain. Nanti kita akan diminta untuk kita berbagi ke sekolah lain. Artikel gitu. Membuat artikel. Ya. Kemudian Bunga juga Rampai Sekolah Penggerak. Artikel satu lagi, best practice dan artikel. Buat saja cerita tentang apa masalah kita, bagaimana solusinya. Sampai nanti refleksinya lagi bagaimana akan begitu. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, ini memang harus ada di sekolah kita. Harus. Saya mengatakan sekarang belum berapa, mungkin yang ikut masuk kemarin karena kita ikut pelatihan waktu itu ya, ada beberapa teman yang sempat, Bu Desi, Bu Reni, Emi, dan juga ada Rina yang saat itu. Tapi mudah-mudahan untuk berikutnya semua kita bisa melahirkan best practice yang nantinya Bunga Rampai masuk ke Bunga Rampai, apakah nanti artikel masuk nanti ke jurnal-jurnal yang ada di BGP. Mudah-mudahan kita bisa juga terbantu untuk naik pangkatnya nanti Bapak Ibu. Itulah mungkin untuk evaluasi kegiatan semester ganjil yang disampaikan oleh Ibu Desi. Mungkin ada yang lain yang akan disampaikan, silakan. Apa kira-kira evaluasi ya atau ada yang lain selain dari Bu Desi, silakan Bapak Ibu. Sudah ada? Bu Reni mungkin Bu atau Bu Nur? Iya, ya Bu Nur. Baiklah Bu. Iya Bu Reni. Baiklah Bu, mungkin evaluasi untuk diri kami pribadi sebagai guru PPKM. Jadi
mungkin penggunaan media atau model atau metode pembelajaran belum maksimal sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kontekstual sesuai dengan yang mereka lihat sehari-hari, mungkin itu yang untuk dimaksimalkan untuk selanjutnya. Kemudian kemarin kan kegiatan kita sangat padat. Sangat padat. Kemarin ada yang kita kedatangan tamu dari Solok Iya, Selatan ya Bu iya. ya. Kemudian juga ada kemarin persiapan-persiapan untuk literasi kemarin launching puisi, launching buku Iya. Palestina, luka dan air mata yang membutuhkan juga waktu, tenaga dan pikiran, tapi alhamdulillah yang di dalam kelas alhamdulillah tidak terbengkalai Bu. Jadi walaupun Alhamdulillah. membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran, kita tetap semangat. Bahkan guru-guru kita yang tua juga yang istilahnya umur Semangat selalu. 50-an itu juga Iya. alhamdulillah sangat semangat untuk menyiapkannya dan juga di dalam kelas pun tidak ketinggalan. Jadi bagi kami pribadi mungkin untuk itu yang lebih ditingkatkan bagaimana memang model pembelajaran yang sangat bervariasi sehingga siswa tidak bosan untuk menghadapi pembelajaran PPKN itu, Bu. Iya. Ya Bu Reni ini ada sedikit ya, sedikit evaluasi tentang dirinya sendiri. Alhamdulillah ini diri sendiri kita evaluasi juga. Jangan kita mengevaluasi hanya siswa kita sendiri kan begitu ya Bu Reni ya. Jadi PPKN ini dia merasakan bahwa dia belum maksimal menggunakan media kontekstual ya Bu Reni ya. Jadi belum maksimal, mungkin untuk berikutnya lebih banyak menggunakan media-media yang bervariasi ya Bu Reni ya. Mudah-mudahan ini terlaksana untuk semester besok Bu Reni. Alhamdulillah. Tetapi Bu Reni memang saya akui seluruh guru di SMP Banuampu saya merasa bangga. Sesibuk-sibuk apapun, tetapi kita semuanya apapun berjalan, yang di kelas tetap berjalan. Saya bangga dengan SMP Banuampu yang kemarin ada lagi kegiatan launching buku, ada lagi kegiatan proyeknya penuh semuanya yang menyita waktu dari pagi sampai sore. Alhamdulillah ini membuahkan hasil. Saya bangga dengan kesatuan kita, saya bangga dengan kebersamaan kita sehingga kita bisa melahirkan acara-acara yang patut kita banggakan dan mungkin orang lain juga merasa bangga dengan sekolah kita. Yang bangga itu harus kita terlebih dahulu, tidak orang lain, tetapi kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Apapun yang kita perbuat, hal yang kecil saja, kita harus bangga Bu Reni. Apalagi kegiatan yang besar seperti itu. Tanpa kepala sekolah pun acara berjalan dengan lancar dan sukses. Itu pun disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada saya dan juga disampaikan oleh Pak Imam selaku Kabid. Wah, luar biasa. Ini untuk kita semua. Tetapi kita jangan juga terlalu larut dengan kebanggaan kita. Marilah kita lahirkan lagi inovasi-inovasi yang terbaru pada semester depannya. Inilah yang akan kita bahas, menyangkut dengan IKM, menyangkut dengan pembelajaran, apa kira-kira yang akan kita laksanakan di semester berikutnya ya Bu Reni ya. Tapi jangan kita mengatakan panik ini tidak. Kita berusaha untuk yang terbaik, berusaha untuk yang lebih baik di SMP Negeri 1 Banuampu. Oke Bu Reni, tepuk tanganlah untuk awak Cik dulu. Ada, jadi siapa lagi ini yang memberikan untuk evaluasinya? Ini enggak apa-apa, evaluasi diri kita itu lebih baik lagi. Begitu. Munur? Oke, Ibu. Iya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Bu Nur. Seperti apa yang disampaikan Bu Reni, awalnya Bu Desi, Bu Reni, bahwa persoalan itu selalu ada, walaupun kita selalu berusaha untuk memperbaiki, namun persoalan itu ada. Tapi seperti yang Ibu katakan, persoalan itu semakin bukan dari yang banyak semakin sedikit. Khusus untuk pelajaran saya Bu, saya juga akan
merefleksi diri saya untuk lebih maksimal lagi menggunakan metode-metode pembelajaran, memberikan contoh-contoh yang sangat yang akan lebih banyak lagi, Bu. Kemudian karena berkat Bu Desi kemarin saya bisa juga alhamdulillah ada best practice-nya, alhamdulillah. Nanti akan saya perlihatkan ke Ibu. Iya. Kemudian saya sangat beruntung sekali Bu dengan adanya pertemuan guru setiap hari apa yang komunitas belajar setiap hari Iya, Kamis dan hari kami Sabtu itu tetap Bu. ya. Karena semua persoalan yang ada pada diri saya dan murid saya di kelas itu, alhamdulillah Bu, satu persatu sudah teratasi. Bagaimana cara menghadapi anak yang demikian, yang begini, dengan adanya masukan dari teman-teman Bu, alhamdulillah Bu, semua persoalan beransur-ansur menipis Bu, walaupun ada, alhamdulillah Bu. Kemudian seperti yang katakan Bu Desi, karena kita menuju ke P3 dan P5-nya Bu, alhamdulillah Bu, persoalan itu teratasi dan akan lebih meningkatkan lagi untuk semester berikutnya Bu. Sekian Bu, Oh, terima kasih. alhamdulillah, ini bahasa Indonesia juga ini Bu Desi. Mereka mungkin lebih apa namanya ini ya, metode-metodenya lebih ditingkatkan, contoh-contohnya lebih ditingkatkan, begitu ya. Kemudian sudah berusaha untuk membuat best practice Bu Desi, ini suatu kebanggaan juga. Bu Desi yang mendorong ini, memberikan support sehingganya lahir best practice dari bahasa Indonesia. Mungkin ini bisa kita jadikan nanti bunga rampai untuk tahun depan di sekolah kita. Paling tidaknya kita Februari sudah lahir semua best practice kita yang akan kita jadikan buku atau bunga rampai di SMP Negeri 1 Banyuapu ya Bu Nur ya. Terima kasih Bu Nur, alhamdulillah dari masalah yang besar-besar menjadi kecil-kecil. Akhirnya masalah menjadi minimal yang ada di kelas Bu Nur ya Bu Nur ya. Terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah. Bagaimana dengan yang lain Bu Rami? Ya baik Ibu. Rasanya isi hati saya dan isi kepala saya sudah disampaikan. Sudah disampaikan oleh Bu Desi, Bu Reni dan Bu Nur. Jadi tidak ada lagi yang tersisa. Mungkin suatu keinginan atau rencana mungkin saya di semester berikutnya, ketika anak-anak sudah tertarik dengan pembelajaran dengan metode yang sudah kita berikan, walaupun masih belum sempurna seperti yang dikatakan oleh ibu-ibu tadi, tapi kita akan selalu berusaha dan terus berusaha. Di sini mungkin ketika mereka sudah mau belajar, sudah mau mendengarkan kita, yang mau saya ini kan mungkin karakternya mungkin Ibu gitu. Jadi karakter ya. mereka jadi tidak lagi diperintah, mungkin agak sedikit ancaman, mungkin tidak lagi gitu. Kalau misalnya tidak mengerjakan nanti akan Ibu 2 kali lipatkan tugasnya. Mudah-mudahan kita berharap tidak lagi seperti itu. Jadi bagaimana kita membangkitkan kesadaran anak-anak didik kita bahwa ilmu itu penting gitu. Misalnya apa saja ilmunya. Kadang mereka beranggapan bahwa IPS nggak begitu penting ya gitu, yang penting itu yang lain. Jadi kita bangkitkan kesadaran mereka gitu bagaimana. Yang penting matematik katanya ya Bu Rami ya. Ya Ibu, maaf ya Bu Desi sudah diwakilkan oleh Ibu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi bagaimana kita membangkitkan kesadaran mereka, terutama kegiatan kita yang setiap hari adalah sholat berjamaah. Jadi mereka tidak lagi dipanggil ayo kita sholat, yang laki-laki berwudu, kemudian tidak lagi seperti itu. Kita berharap mereka punya kesadaran. Setelah mereka mantap dengan masuk di setiap mapel dengan senang hati, dan kita harapkan mereka juga melaksanakan ibadah. Sholat dengan senang hati ya. Kemudian tutur bahasa mereka juga kita usahakan tidak lagi sudah terkendali atau sudah mulai baik gitu. Itu saja mungkin harapannya untuk semester. Iya, alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu Rami, tepuk tangan untuk Bu Rami ini. Bu Rami lebih kalau sudah metode atau metode yang beragam dengan cara-cara yang beragam, medianya yang beragam, mudah-mudahan ini sudah bisa menarik anak kita
Mudah-mudahan ini bisa juga merubah ke karakter mereka. Kan begitu ya Bu Rami ya? Mungkin di antara anak-anak kita masih ada mungkin yang agak disuruh, sholatnya disuruh, dan segala macam. Jadi harapan kita dengan ketertarikannya ke mata pelajaran kita masing-masing, mereka sudah ada kesadaran mereka sendiri untuk mengubah dirinya kepada karakter begitu. Baik bertutur kata, apakah sholat, apakah diajak juga atau tidak. Mudah-mudahan ini memang benar. Jadi sebenarnya kalau kita di IKM ini tujuannya adalah P3 ya kan? Tujuan kita itu semuanya adalah nanti anak mampu berkarakter yang baik. Jadi sekarang bukan angka-angkanya, tetapi mampu mengubah karakternya yang tidak baik menjadi lebih baik. Seperti di metode pembelajaran tadi, kita tahu dia tidak mau. Itu kan menandakan bahwa dia belum punya, enggak mau, enggak bisa ini segala macam. Tetapi dengan cara yang pola yang Bapak Ibu berikan, Ibu-ibu berikan, dia mau, berarti sudah bisa mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Mungkin ini yang karakter, mungkin kita dengan contoh-contoh di kelas, contoh-contoh bertindak, contoh-contoh. Ini tidak tertutup kemungkinan ini ya ibu-ibu ya, mungkin di sekolah lain atau tidak di sekolah kita. Mungkin juga ada ini kalau saya mendapatkan, kalau guru di kelas itu masih ada dengan kata-kata yang lebih keras, lebih ada kata-katanya di rumah mendapatkan kata-kata yang keras, yang bawaan, Mbak Aden, dan itu, kau, gau, dan segala macam, itu mungkin tentu sendiri, anak sendiri akan terbawa dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Mudah-mudahan kita mencoba mencontohkan yang lebih baik, nanti akhirnya kita bisa mengubah karakter anak kita sendiri. Ya, terima kasih ya Bu Rami. Kemudian bagaimana dengan Bu Yulia? Ada kira-kira evaluasi kita? Baik Ibu, terima kasih. Sebenarnya juga apa yang saya ingin sampaikan juga sudah terwakilkan oleh ibu-ibu yang pembicara sebelumnya. Cuma saya ingin mengatakan di sini, terus saya tertarik dengan apa yang dikatakan dengan Bu Rahmi, bahwa dengan adanya mereka menyukai mata pelajaran yang kita ajar dapat merubah diri atau karakter mereka. Seperti contohnya dalam mata pelajaran seni budaya, itu kita dapat menggali bakat-bakat yang ada dalam diri siswa dan dapat kita salurkan langsung dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan seperti acara yang kita laksanakan kemarin, anak-anak dapat menyalurkan hobinya dalam bidang seni musik tradisional, seni tari, dengan mereka ikut langsung terjun dalam acara tersebut. Jadi kita dapat menimbulkan kepercayaan diri mereka sehingga dengan mereka dapat membangkitkan menampilkan bakat-bakatnya, mereka bisa merubah diri mereka bahwa mereka itu memang memiliki kemampuan bakat yang ada dalam diri mereka. Terima kasih, hanya itu saja Ibu. Iya, terima kasih Bu Yulia. Berarti Bu Yulia selain dari metode, sama dengan setuju dengan Bu Rahmi, ya contoh saja, dengan dipilihnya dia ikut tampil, dipilihnya mereka untuk kegiatan seperti itu, otomatis saya rasa ini dia dihargai. Maka dengan dihargai itu mungkin dia, wah perhatian ibu ada sama dia, perhatian ibu ini ada sama dia, otomatis dia insya Allah bisa mengubah dirinya ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan ya Bu Yulia ya. Setidaknya dengan tampilnya, kemudian disalurkan bakatnya, dengan berarti dia sudah kita berikan kepercayaan kepada dia. Berarti dia bisa percaya diri untuk melakukan kegiatan event besar seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa merubah karakter mereka lebih baik lagi. Iya, terima kasih untuk kita semua. Alhamdulillah. Mungkin ini saya lebih mempertajamnya lagi. Ini Bu Desi, rencana untuk semester depan. Ini apa kira-kira yang kita rencanakan untuk semester depan atau semester genapnya ini Bu Desi? Iya, silahkan Bu Desi. Ini Bu, cuma belum masuk ke rencana semester 2. Tadi ya menarik juga pendapat dari Bu Rahmi dan
Ibu Yulia. Yulia tadi, Ya. masalah karakter tadi ya Bu ya. Ya. Sebenarnya di kurikulum Merdeka, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, itu di dalamnya sudah pasti ada pengembangan karakter. Iya. Jadi tadi permasalahan kita untuk strategi pembelajaran beragam di dalam kelas dengan berbagai solusi yang kita tawarkan, itu kan juga menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila siswa atau karakter siswa. Contoh, salah satunya tadi solusi yang ditawarkan adalah mengaktifkan tutor sebaya. Nah, Iya. berarti di sini sudah menumbuh kembangkan dimensi gotong royong. Mereka sudah mampu berbagi, peduli dengan satu sama lainnya gitu. Jadi penilaian dari guru itu juga sudah include sebenarnya di dalamnya itu karakter itu sendiri. Iya. Ini juga salah satu solusi yang ditawarkan kemarin kan siswa membawa pertanyaan dari rumah. Nah, berarti siswa sudah mampu memiliki karakter mandiri di sana, mengenal regulasi diri gitu. Jadi dia tahu kekurangannya di mana, kemudian kelebihannya apa, dia tahu udah berani. Kemudian Tampil. juga ada solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan keaktifan siswa. Nah, di sini kan siswa berani mengeluarkan pendapat gitu. Artinya juga bisa kreatif, bisa bernalar kritis. Jadi semuanya tentu tidak lepas dari pengamatan kita melalui strategi pembelajaran beragam sudah pasti relevannya dengan menumbuh kembangkan karakter P3 peserta didik kita. Itu aja tambahannya Ibu. Oh iya. Udah pasti pengembangan karakter itu kelihatan. Jadi tidak khusus di dalam pengembangan karakter P5 saja, tetapi P3 juga bisa dikembangkan di kegiatan intrakurikuler gitu. Sehingga mudah-mudahan nanti di tahun ketiga ini kita bisa melahirkan lulusan sekolah penggerak angkatan pertama benar-benar yang holistik, baik secara karakter maupun dalam pengetahuan dan keterampilan. Itu aja tambahannya Ibu. Iya. Aduh, terima kasih Bu Desi. Ini juru kunci oleh Bu Desi ini. Berarti Bu Desi dengan pendapat Bu Rahmi dengan Bu Yulia, sebetulnya menurut Bu Desi ini di dalam strategi belajar yang beragam, pembelajaran yang beragam itu sudah semuanya pasti ada tentang pengembangan karakter di sana. Jadi dari P3 apakah itu Diako, apakah Intra, apakah P5 ya kan? Itu semuanya mencakup tentang karakter begitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini Bu Rami, Bu Yulia, kita semua tamat anak kita yang pertama ini untuk kita sebagai sekolah penggerak, kita berharap anak-anak kita ini sudah menunjukkan karakter yang baik, ataukah seperti yang dikatakan Bu Desi tadi, tetapi ini karakter mereka lebih utama, apakah nanti dalam pembelajarannya nilainya seperti apa ya juga, baik keterampilannya dan segala macamnya itu mudah-mudahan anak kita mampu tamat di sekolah kita di angkatan 1 sebagai sekolah penggerak ini dengan baik. Itu mungkin ya Bu Desi ya. Itu mungkin ya Bu Desi. Ini ada enggak lagi kita cari atau kita diskusikan tentang apa yang akan kita lakukan pada semester berikutnya Bu Desi? Ini usul aja Bu, mungkin untuk tema yang akan kita angkat nanti di semester 2, lebih tepatnya di bulan Januari. Kalau kita saja mungkin belum mewakili surat teman-teman, mungkin di awal Januari itu pada pertemuan pertama nanti, di pertemuan pertama komunitas belajar, kita himpun dulu suara dari teman-teman, kira-kira topik yang mana yang paling tepat kita munculkan di semester 2. Apakah mengenai iklim sekolah yang kondusif, karena sekarang kan lagi marak Bu masalah pembulian gitu ya. Pembulian itu baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah anak itu sendiri, di dalam rumah tangganya orang tua ke anaknya, atau sebaliknya orang tua atau anak ke orang tua. Kemudian juga lingkungan tempat tinggal, mereka bergaul dengan masyarakatnya, juga di lingkungan luar sana mereka pas pulang sekolah itu akan memicu yang namanya pembulian tadi. Dan itu bisa saja nanti akan berpengaruh kepada iklim
sekolah kita. Iya, iya. Begitu juga bisa saja pembulian itu juga terjadi di sekolah itu sendiri. Nah, mana tahu itu nanti yang mungkin bisa kita angkat menjadi tema. Tentu nanti kita bicarakan sama teman-teman kita dulu, Bu. Iya. Karena ini memang yang sangat masalah yang di Indonesia benar gitu, Bu. Udah viral di mana-mana, di setiap daerah selalu terjadi adanya pembulian. Bahkan pembulian yang paling apa sekali tentu dari pihak orang tua. Kalau di media massa kan sering, Bu, dia bisa kemarin juga kita baca mau membunuh anak kandung 4 orang sekaligus. Nah, itu kan astagfirullahaladzim gitu ya, Bu. Kenapa Iya. itu bisa terjadi? Tentu ini nanti bisa jadi menjadi memang topik yang perlu kita selesaikan juga. Artinya kita juga sebagai guru bertanggung jawab penuh juga menanamkan pembelajaran tentang pembulian ini kepada peserta Iya. didik kita, juga mungkin kepada orang tua. Sehingga nanti sejalan apa yang kita lakukan di sekolah sebagai orang tuanya, juga sama yang dilakukan oleh orang tua kandung di rumah terhadap anaknya. Itu aja, Bu. Iya, iya. Terima kasih Bu Desi. Ini memang benar ini. Sebetulnya tema kita itu, topik kita itu ada 4 ya. Ada 4, misalnya yang pertama tentang manajemen atau manajerial, kemudian implementasi sudah, kemudian iklim keamanan dan peningkatan kapasitas guru, penyusunan dokumen peningkat kapasitas guru di sini. Di sini mungkin lebih menariknya, mungkin yang banyak terjadi masalah, saya lihat mungkin ya sesuai dengan tema yang Bu Desi katakan tadi, mungkin lebih cocoknya ke arah sana. Walaupun belum kita putuskan sekarang ya Bu Desi ya, karena nanti di awal bulan, kita awal semester kita rapat, berarti setidaknya kita sudah bisa mengambil gambaran bahwa mungkin tema ini yang cocok mungkin baru ya nanti kita cari lagi teman yang lain, kita minta sumbang dari teman, apa kira-kira tema kita, baru kita melakukan PMO berikutnya. Kemudian apa kira-kira lagi kalau secara umum, ini kan sesuai dengan tema. Kalau secara umum, apa kira-kira kegiatan kita yang lebih kita apakan di bulan, di semester besoknya? Karena semester besok adalah kenaikan kelas, kalau di apa namanya ini, di P5 kita tentu lebih, apanya, lebih selesai kegiatan kita di P5 semester besok. Mungkin adakah nanti yang lain-lain kegiatan kita, mungkin saja seperti best practice sudah ada tadi, bisakah kita nanti launching lagi best practice kita, kalau kemarin kita launching puisi kita semuanya ya, apakah besok kita launching best practice lagi, apakah nanti Spensaba Namarale Gadang lain, kita pameran-pameran lebih besar-besar lagi, ini perlu kita tetapkan begitu, maka kita membawa rapat saja nanti di semester depan lagi begitu. Mungkin sebelum itu berpikir apanya tadi Reni sudah menunjuk-nunjuk tangan, ini Desi dari tadi. Nanti kita sepakati bagaimana untuk itu begitu. Silakan dulu ya Bu Reni, silakan Bu Reni. Baiklah Bu, mungkin untuk perencanaan untuk selanjutnya Bu ya, mungkin kami di sini mengambil dari 2 sisi. Mungkin yang pertama untuk kebutuhan siswa, saya tertarik dengan disampaikan oleh Ibu Rami dengan Ibu Ilia tadi tentang karakter siswa. Jadi kalau bisa dalam semester besok ini, setiap siswa itu mereka harus memilih salah satu kegiatan ekskul yang paling mereka minati. Tentunya mungkin ada beberapa kegiatan ekskul yang memang mereka tidak minat di sana. Jadi ada beberapa kemarin masukan dari siswa itu, bagaimana kalau kita adakan diantaranya kita tambahkan lagi dari sebejibunnya sebanyak itu ekskul yang kita adakan, tapi ada yang belum menampung minat dan bakat siswa kita, diantaranya itu voli, mungkin bisa kita adakan ekskul voli, kemudian juga silat, itu juga ada yang mengusulkan, kemudian juga itu diantaranya futsal. Kalau futsal memang tidak bisa kita adakan di sekolah kita. Jadi kami mengusulkan bagaimana supaya mengurangi efek negatif dari HP yang digunakan anak kita terus-menerus. Mereka pulang sekolah menggunakan HP sehingga mungkin karakter mereka pun jadi keras. Kalau ketika mereka memilih, di siswa diwajibkan memilih salah satu ekskul sehingga kegiatan mereka banyak di sekolah.
sore selesai jam 5, setengah 6, kemudian mereka pulang udah di rumah, udah istirahat, kemudian kerja ke sekolah, mereka udah capek begitu, udah tidur, mungkin bisa mengurangi eh, eh, istilahnya karakter-karakter yang kurang yang kita lihat selama ini, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk gurunya, mungkin untuk besok ini, untuk yang selanjutnya, diadakan pelatihan-pelatihan bagi guru yang khusus untuk menggunakan IT. Jadi pembelajaran yang menggunakan IT, sehingga guru-guru yang tua pun mereka tidak gaptek. Umumnya nak gaptek ya, karena guru kita di sini ini sangat luar biasa, mau belajar, pantang menyerah sebelum mereka berhasil, mereka tidak akan berhenti. Jadi kalau kita memang atau metode-metode pembelajaran kita adakan pelatihan untuk guru yang menggunakan IT, misalnya kuisis, sehingga siswa pun tertarik karena kita menghadapi siswa kita milenial, Bu. Jadi itu Iya. dua hal yang kami usulkan untuk selanjutnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Reni. Berarti di sini Bu Reni lebih ke arah karakter ya, karena ada pendapat tentang karakter. Di sini juga nanti mungkin ini termasuk salah satu iklim juga mungkin tema yang bisa di sini ya Bu Desi ya. Di ini kalau tentang karakter tentu ke iklim keamanan kita, mungkin bullying segala macam ini kan karakter. Tetapi di sini mungkin untuk bisa kata Bu Reni ini dikaitkan dengan ekskul. Ekskul mungkin ada satu pilihan, mereka memilih satu ekskul semuanya ya Bu Reni. Selain dari ekskul wajib dia, kan begitu ya Bu Reni. Berarti mereka bisa memilih ekskul untuk anak-anak dan guru. Insya Allah ini tolong rancang juga Bu Desi, mungkin sudah ada pelatihan-pelatihan, mungkin pelatihan untuk IT untuk guru dan segala macamnya. Ini insya Allah kita coba untuk menghimpun dari kita saja, nanti kita kemukakan kepada guru-guru kita waktu rapat ya Bu Reni ya. Terima kasih Bu Reni, terima kasih untuk kita. Ada tambahan lagi? Silakan. Tidak ada? Ini ada enggak tambahan Bu Desi? Mungkin ya Bu Desi silakan, mungkin menyangkut rencana kegiatan kita untuk semester besok karena P5 kita berakhir ini, apa kegiatan kita ini? Silakan Bu Desi. Baik Bu, ini tambahan saja. Kalau untuk topik PMO ya seperti tadi Bu, itu kan usulan tadi ya, kita bicarakan nanti di awal semester. Iya. Kalau untuk Ibu Reni, mungkin kata Ibu tadi bisa menjadi salah satu tawaran solusi atau solusi yang ditawarkan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sebenarnya di awal tahun itu program sekolah itu sudah ada program eskulnya gitu kan. Karena ini besok semester 2 ditambahkan eskul baru, rasanya nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Ibu? Kita mulai Januari, Februari baru 2 bulan, Maret kita itu insya Allah pertengahannya sudah Ramadan, kemudian Lebaran juga sampai bulan April, dan kita udah sibuk juga dengan kegiatan ujian akhir bagi siswa kelas 9. Tidak lama sudah itu kita juga disibukkan dengan akan adanya ujian sumatif akhir tahun gitu. Jadi mungkin memaksimalkan apa yang sudah menjadi program sekolah itu saja. Mungkin ekskul yang sudah ada itu yang kita maksimalkan kepada anak gitu. Itu aja tambahannya. Kemudian masalah kata Bu Reni tadi untuk pelatihan IT itu alhamdulillah dari awal Covid kita sudah selalu melaksanakan namanya pelatihan atau pembelajaran berbasis IT gitu. Di awal Covid tahun 2020 kita sudah mengenal mulai dari adanya waktu itu masalah tim ya, Microsoft Team. Kemudian kita mulai juga dengan Classroom, kita udah mengenal itu semuanya. Kemudian kita juga sudah diajarkan tentang quizzes, tentang Kahoot. Udah gitu. Bahkan saya yakin itu masing-masing drive Bapak dan Ibu udah penuh kali di laptopnya. Cuma habis pelatihan yang nggak dibuka itu aja. Jadi mungkin itu yang kita angkat nanti menjadi program baru di Kombel semester 2. Mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari dulu untuk secara bersama-sama memaksimalkan kembali. Karena di sebagian guru kita itu sudah melaksanakan itu. Contohnya di dalam UH, ya khususnya saya pribadi, saya sering melaksanakan quizzes, sering melaksanakan Kahoot,
Juga yang pembelajaran interaktif menarik lainnya adalah melaksanakan jamboard seperti halnya Jimit kita ini. Dan itu juga menarik bagi anak-anak menggunakan jamboard itu. Jadi mungkin setiap semester kita selalu ada pelatihan dalam bentuk workshop kah dia, dalam bentuk IHT kah yang berbasis IT itu. Nah, cuma yang tinggal lagi dari kita untuk kita dan oleh kita. Itu saja mungkin yang lebih dimaksimalkan, Ibu. Kemudian untuk rencana kita barale kata Ibu di semester 2 itu sangat banyak PR-nya, Ibu. Cuma bingung juga apakah insya Allah dilancarkan atau bagaimana. Yang pertama sudah pasti setiap akhir tahun kita selalu melaksanakan yang namanya panen hasil karya gitu. Yang kemarin sudah tahun kedua, yang berikut tentu lebih besar lagi karena tahun ketiga ini menyangkut juga lulusan kita angkatan pertama sekolah penggerak yang mungkin sudah diusulkan oleh fasilitator dalam bentuk celebration praktek baik sekolah penggerak khususnya dalam implementasi kurikulum merdeka. Jadi di rancangan kita bersama sebenarnya Ibu itu dengan Bu Reni juga, Bu Rahmi juga, peserta Bu Nur juga semuanya udah dirancang itu ada untuk stand intrakurikulernya, ada untuk stand kokurikulernya, ada juga kokurikulernya yang ya banyak lah PR-nya. Apalagi ditambah lagi event yang setiap tahun ini udah yang ke-10 insya Allah besok Ibu. Talent contest. Nah, itu juga PR besar. Jadi kalau untuk barale rancangan itu ada, cuma ya itu tadi Ibu, sanggupkah kita? Tapi kita tentu harus sanggup juga. Iya. Talent contest sudah yang ke-10. Iya. Kemudian yang barale atau celebration untuk sekolah penggerak ini itu yang luar biasa. Tentu seperti kata Ibu tadi, mengerjakan mungkin bagi sesuatu yang luar biasa ya. Mungkin kita lebih identiknya ini kan top tema kita kan selalu semen Padang gitu ya. Mudah-mudahan kita juga punya inovasi semen Padang. Orang baru mikir kita udah berbuat. Insya Allah mudah-mudahan diilhami untuk itu. Sama-sama kita nanti Bu memiliki inovasi itu. Kalau sekarang dibicarakan kan juga tidak enak Ibu, mana tahu nanti dari 56 guru dan pegawai SMP Negeri 1 Banu Hampu punya inovasi yang berbeda. Nah, mana yang menarik itu nanti yang kita kembangkan. Tapi insya Allah itu kita lakukan. Apalagi nanti juga dengan padatnya jadwal kegiatan Ramadan dan setiap tahun kita juga melakukan sesuatu yang insya Allah punya inovasi terus gitu Ibu. Nah itu saja mungkin Ibu untuk. Iya terima kasih Bu Desi, ini tambahan dari Bu Desi, ini pelengkap untuk semester besok. Saya rasa ini waktu kita juga sudah hampir habis ini mungkin ya Bu Desi ya. Ini memang seperti yang dikatakan Bu Desi tadi siswa kita untuk ekskul. Ini dari Bu Desi sarannya karena ekskul ini sudah kita laksanakan dari Januari, sekarang kan dari Juli, sekarang kan Januari begitu. Jadi kan mengikuti itu saja dan juga salah satu masalahnya nanti di bulan Januari ini kita cuma 2 bulan ini. 2 bulan, bulan ketiga bulan Maret puasa memang saya lupa tadi Bu Reni ya. Puasa kita tanggal 10 Maret sudah puasa kita Bu Reni. Sampai nanti 10 April dan seminggu setelah Lebaran baru kita mungkin sekolah lagi kan begitu ya. April kemudian kita sudah dipadatkan dengan ujian siswa kita, sudah dipadatkan nanti ujian semester dan segala macamnya. Nanti kita lebih fokus kita ke program kita yang di bulan Juli dahulu. Kemudian tentang pelatihan IT, seperti kata Bu Desi, ini sudah ada dari awal kita dulu sudah ada. Mungkin ada penambahan saja Bu Desi. Mungkin ada berbagi antara kita, menambahkan yang lainnya untuk teman-teman kita. Mungkin di antara kita ini tentu ada yang bisa, ada yang tidak. Setidaknya kita ini berkolaborasi saja menambahkan, mengajar teman-teman mana mungkin yang kurang bisa, mungkin itu. Kalau pelatihan itu pasti ada ya, kita selalu Canva kemarin dengan Pak Robi, kemudian mungkin ada lagi yang lain-lainnya. Kalau ada nanti kita mengancang untuk kegiatan mendatangkan narasumber mungkin apa lagi yang akan kita tambahkan juga tidak apa-apa Bu Desi. Kemudian Bu Desi juga mengatakan
program umum Spensaba ini sudah luar biasa. Kalau untuk di semester berikutnya itu sudah jelas Spensaba kita itu lomba tingkat provinsi kita. Lebih lagi ini adalah P5 berakhir. Bagaimana bentuk kita nanti, bentuk kegiatan kita di Banuampu yang biasanya ada panen karya, panen raya, yang sekarang kita akan merubahnya dengan nama celebration. Mungkin bagaimana pula besok sebaiknya kita bersama-sama di awal tahun untuk merapatkan ya Bu Desi ya Bu Reni. Mungkin itu kita bersama-sama, setidaknya hari ini kita sudah mencoba menyusun. Yang pertama tema yang akan kita ambil untuk di bulan Januari mungkin sudah ada ya Bu Desi. Mungkin saya lebih pantasnya juga ke sana, tetapi nanti kita teman-teman kita masuk pula sumbang dan sarannya, dan secara umum tentu kita akan mencoba berinovasi yang lain. Saya lebih ingin nanti inovasi ini ke arahnya ini apa namanya ini mungkin ya menulis apa namanya ini, membuat best practice dan artikel kan gitu. Ini masih ada Bu Reni, silakan Bu Reni. Masih ada. Ya, ini usulan sedikit, Bu. Ya. Jadi ini ada usulan dari teman-teman, Bu. Bagaimana karena kita kan jadwal kegiatan kita sangat padat, Bu. Belum lagi ngajarnya lebih dari 30 jam, kemudian dikejar dengan kegiatan-kegiatan yang sangat banyak, kemudian acara-acara yang sangat banyak. Jadi ini usulan dari guru-guru. Bagaimana kalau semester besok kita programkan hipnoterapi untuk guru, Bu? Hipnoterapi untuk guru, jadi untuk merefreshing kembali otak guru, kemudian enjoy mereka ngajar begitu, Bu. Itu usulannya dari beberapa teman di sini, Bu. Aduh, iya ya, biar teman-teman lebih enjoy begitu. Aduh, bagaimana ini Bu Desi? Bagaimana yang lain? Iya, itu boleh aja Bu. Biasanya kan hipnoterapi itu menyambut tahun pelajaran baru. Jadi setelah tutup akhir tahun ajaran 2023-2024, menjelang Lokakarya di Juli 2024, insya Allah kita bersama-sama untuk melaksanakan hipnoterapi, tentunya outbound ya Bu ya. Iya. Jangan indoor ya Bu, jangan di dalam, di outbound. Ya, kita kelihatannya di luar gitu. Iya. Jadi masukan Bu Reni bagus juga Bu, tentu nanti di awal semester kita bicarakan sama teman-teman juga. Tentu perencanaannya tentu minimal RAB-nya tentu harus ada gitu ya Bu ya. Anggaran biaya itu sudah pasti ada. Iya. Kan dari Januari ke bulan Juni itu sekitar 6 bulan insya Allah kita lakukan. Iya Bu. Iya. Nanti kita akan melihat juga. Ini usul Bu Reni ini bagus, hipnoterapi ya kita nanti apakah outbound harus macam, apakah kita di mana begitu ya. Itu seperti yang dikatakan Bu Desi memang iya, apakah ada tercakup di dalam ininya, nanti coba kita lihat nanti kepada Arkas yang sudah kita susun, dan semuanya itu tidak terlepas dari Arkas, apakah usulan teman-teman ini bisa masuk semuanya kemarin, karena banyak yang tidak tercover juga setelah di ACC oleh Dinas Pendidikan nantinya, dan juga sudah disahkan oleh DPRD. Nanti kita lihat apa adanya di sana ya Bu Reni ya. Ini usulan yang bagus untuk kita semua. Kemudian Bu Desi, berarti kesimpulan kita sudah bisa kita selesaikan ini Bu Desi. Ini mungkin dapat kita simpulkan kalau kita dengan tema kita yang pertama kita sudah menyatakan sudah berhasil, kita sudah mencapai 90% ya. Jadi strategi pembelajaran yang beragam ini kita sudah sukses melaksanakan di kelas kita masing-masing dan sudah membuahkan hasil. Anak yang tidak aktif menjadi aktif, anak kita yang belum berhasil sudah berhasil. Kemudian kita sudah juga mencoba untuk mengevaluasi kegiatan kita pada semester ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan evaluasi diri kita sendiri bahwa kita akan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan, apakah melakukan media yang lebih baik lagi, yang beragam, apakah kita melakukan nanti metode-metode dan segala macam, sehingga menjadikan anak kita lebih baik lagi. Dan juga kita tidak terlepas bahwa kita dalam IKM
itu adalah semuanya bermuara kepada karakter anak didik kita. Mudah-mudahan anak kita lebih baik, mempunyai karakter yang baik. Kemudian juga untuk rencana kita pada semester berikutnya, insya Allah kita sudah mencoba merancangnya tema yang akan kita ambil. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempersamakan di awal semester. Kemudian juga apa kegiatan yang kita akan kita laksanakan pada semester besok, bentuk-bentuk inovasi dari SMP Banu Ampu, apakah itu celebration-nya, apakah itu Spensaba, talent contest-nya, dan segala macam. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini sudah dapat kita akhiri, tetapi sebelum kita mengakhiri, mungkin ini permohonan maaf dari Bapak fasilitator kita. Dari tadi sebetulnya dia mau masuk dengan kita, tapi dia sedang ada kegiatan pula. Jadi mungkin tidak bisa untuk masuk. Kemudian juga Bu Asliati selaku pengawas kita, beliau juga sedang ada kegiatan di SMP Negeri 1 Sungai Pua. Walaupun tanpa ada pengawas, walaupun tanpa ada fasilitator, alhamdulillah kegiatan kita pada siang ini melahirkan buah pikiran yang berguna bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bu Desi selaku yang memimpin PMO kita untuk yang ketiga kali ini. Terima kasih kepada guru-guru hebat SMP Banu Ampu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, akhirnya PMO kita di bulan Desember ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil tadi melalui tema strategi pembelajaran yang beragam. Walaupun kita sudah berhasil di semester 1, kita juga sudah bertekad untuk tetap melaksanakan di semester 2 dan untuk selanjutnya lebih ditingkatkan lagi. Sehingga nanti baik itu berupa lesson study, supervisi, baik supervisi dari kepala sekolah, dari teman sejawat, kemudian juga peningkatan kreativitas siswa dalam belajar, juga penggunaan media yang menarik sesuai dengan profil belajar siswa. Insya Allah kita sudah berkomitmen untuk akan terus melaksanakan ini supaya pembelajaran itu lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktu kita bersama-sama hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan memberikan ibadah bagi kita semuanya, menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu kita dalam keadaan sehat walafiat di semester depan. Kita akhiri semuanya dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup PMO kita yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Ibu. Iya. Oke. Sekolah penggerak. Iya, sekolah penggerak tangannya di sini. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Bu Desi, Bu Reni, Bu Rami, Bu Yulia. Terima kasih. Alhamdulillah. Kegiatan kita tutup ya Ibu. Izin untuk was.